Baik, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai negara tentunya akan mengalami berbagai perkembangan, baik itu perkembangan teknologi, ilmuwan, sosial, budaya, maupun yang lainnya. Hal-hal tersebut tentunya diakibatkan oleh adanya perkembangan zaman. Perkembangan berbagai macam teknologi, ilmuwan, dan lainnya itu tentunya akan memberikan beberapa dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat. Berbagai dampak yang tentunya akan dialami oleh masyarakat itu tentunya yang pertama ialah masyarakat akan lebih mudah untuk menyelesaikan berbagai tugasnya. Mungkin untuk dampak negatifnya ialah Indonesia tentunya akan kekurangan tenaga kerjaan. Dan hal tersebut tentunya akan sangat memberikan berbagai dampak negatif untuk negara Indonesia. Oleh karena itu, saya setuju dengan mosi ini yang menyatakan bahwa Dewan ini menyesalkan percepatan pembuatan teknologi human augmentation karena percepatan teknologi ini menurut saya dalam kehidupan pada zaman ini masih belum perlu untuk dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat karena dapat dibuktikan bahwa masyarakat di Indonesia itu sudah terbiasa untuk melakukan sebuah pekerjaan. Oleh karena itu tentunya menurut saya negara Indonesia itu masih belum membutuhkan alat seperti teknologi human augmentation ini. Teknologi human augmentation ini merupakan sebuah teknologi perpaduan antara manusia dan mesin yang dikembangkan untuk melakukan fungsi yang lebih optimal dan produktif. Dari fungsinya sendiri memang terlihat sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi jika kita lihat dari berbagai aspek, berbagai sisi, ini merupakan memang merupakan sebuah peningkatan. Akan tetapi jika kita lihat dalam kehidupan masyarakat di negara Indonesia ini masih memiliki tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Apabila dengan adanya teknologi ini tentunya akan menambah semakin tinggi tingkat pengangguran di Indonesia. Dan jika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di negara Indonesia itu merupakan negara yang masih dikatakan sebagai negara berkembang. Karena apa? Karena jika kita lihat dari kehidupan masyarakatnya itu Indonesia masih memiliki masyarakat yang keterampilannya kurang dan teknologinya juga belum dikatakan maju dan lain-lainnya. Oleh karena itu, kami dari tim OJI sepakat bahwa peningkatan teknologi human augmentation ini merupakan sebuah langkah yang tidak baik atau tidak tepat dalam kehidupan di dalam perkembangan zaman ini. Definisi tentang mosi ini yaitu tentang perkembangan teknologi human augmentation di dalam kehidupan negara Indonesia. Menurut saya, perkembangan teknologi human augmentation ini merupakan sebuah peningkatan di berbagai negara. Akan tetapi peningkatan human augmentation ini masih belum dikatakan sebagai langkah yang tepat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dapat kita lihat bahwa negara Indonesia itu masih memiliki tenaga kerja yang terampil, masih memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sebuah tugasnya. Oleh karena itu, menurut saya perkembangan teknologi ini dapat dikatakan sebagai langkah yang tidak tepat yang dilakukan oleh pemerintah. Maksud saya urgensi atau kenapa mosi ini harus dibahas, yaitu karena perkembangan teknologi human augmentation ini perlu untuk diperdebatkan karena perkembangan teknologi human augmentation ini banyak sekali menimbulkan berbagai konflik atau berbagai masalah baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan di dalam kehidupan negara sendiri.
karakterisasi yang akan kami bawakan pada perdebatan kali ini adalah terfokus bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini, yaitu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tentang peningkatan human augmentation ini. Dengan diberlakukannya teknologi ini di dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan sebuah langkah yang kurang tepat karena negara Indonesia itu masih dikatakan sebagai negara yang berkembang, belum negara yang maju. Jika kita bandingkan dengan negara lain, menurut saya negara lain itu memang pantas apabila menggunakan teknologi ini, dikarenakan negara lain seperti negara Korea, Singapura, maupun negara Amerika itu sangat cocok untuk menggunakan teknologi ini. Justifikasi atau kenapa hal tersebut benar di sisi kami, jika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia itu dapat dikatakan sebagai negara yang masih memiliki tingkat kerendahan dalam hal pendidikan, tingkat rendah dalam hal kesehatan, dan Indonesia itu masih memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Oleh karena itu, dengan hal tersebut, menurut kami, dengan adanya perkembangan teknologi human augmentation ini, menurut saya akan memberikan beberapa dampak yang sangat negatif. Yang pertama, pengangguran di Indonesia tentunya akan meningkat. Yang kedua, yaitu manusia masih belum terbiasa untuk menggunakan teknologi tersebut, sehingga mereka kurang mampu dalam memanfaatkan teknologi tersebut, sehingga teknologi tersebut terkesan akan sangat sia-sia apabila dipakai oleh masyarakat yang masih belum menguasai teknologi tersebut. Poin argumen yang akan saya bawakan yaitu yang pertama, kebanyakan masyarakat di Indonesia itu masih belum terampil. Oleh karena itu, menurut saya apabila teknologi human augmentation ini masih terus dipertahankan atau masih dipakai di dalam kehidupan masyarakat, itu tentunya akan memberikan beberapa dampak yang negatif. Dan tentunya hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan di negara Indonesia. Oleh karena itu, menurut saya apabila teknologi human augmentation ini masih terus dipertahankan dan masih terus dipakai, tentunya hal tersebut akan memberikan beberapa dampak yang sangat negatif dalam kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat. Poin yang kedua ialah teknologi human augmentation ini memang dari segi manfaatnya itu tergolong sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena dengan adanya teknologi human augmentation ini yang fungsinya ialah untuk meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan sebuah pekerjaan. Itu memang terkesan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Akan tetapi jikalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat yang notabene masyarakat Indonesia itu masih belum terbiasa untuk menggunakan teknologi yang tergolong dapat dikatakan sebagai teknologi yang sangat canggih. Oleh karena itu, menurut saya kami dari tim OJI sependapat dengan mosi, yaitu pemerintah tentunya akan menyesali apabila perkembangan teknologi human augmentation ini masih terus berjalan di Indonesia dan cepat untuk diberlakukan di negara Indonesia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim oposisi kami tidak setuju dengan adanya mosi Dewan ini menyesalkan percepatan pembuatan teknologi human augmentation. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada awal abad 20 telah melahirkan teknologi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Sebagaimana yang dihadapi di Indonesia saat ini, industri telah mendorong inovasi-inovasi teknologi yang memberikan dampak atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu faktor yang paling dirasakan karena penerapan evolusi industri ini adalah pada aspek perkembangan fisik dan kognitif sebagai bagian dari tubuh manusia sehingga dapat meraih performa manusia yang tinggi. Dalam hal ini, human augmentation
merupakan suatu bidang yang membahas mengenai metode teknologi dan aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan penginderaan tindakan dan perilaku potensi yang dilakukan oleh manusia. Hal ini tentu tidak dapat diperoleh secara langsung tetapi melalui bantuan teknologi serta metode kecerdasan buatan. Sudah pasti bahwa industri ini sudah datang dan kita tidak mungkin dapat menolak ataupun menghindarinya. Yang mana menjadi salah satu faktor yang harus kita hadapi dengan menemukan peluang menguntungkan dan mengantisipasi risiko yang merugikan. Sebagai contohnya, jari prosthetik untuk korban amputasi, neuralik untuk menyambung pikiran manusia ke dalam komputer, kaki palsu, exoskeleton yang dapat berlari jauh ketika cepat daripada manusia biasanya dengan bantuan motor listrik. Dalam hal ini, kami dari tim oposisi tidak setuju mengenai argumen yang telah disampaikan oleh tim government karena pada dasarnya adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat ini dapat menggantikan peran manusia dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Ketika teknologi baru diterapkan, maka produktivitas dan pengangguran akan meningkat dengan pesat karena seluruh pekerjaan telah dilakukan oleh teknologi yang mana dalam memproduksi sendiri membutuhkan biaya yang tinggi sehingga akan membuat harga barang maupun jasa yang diproduksi masyarakat menjadi turun. Hal ini akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga tidak adanya lapangan pekerjaan baru yang mengakibatkan banyaknya pengangguran. Kemudian adanya istilah revolusi ini telah berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat yang ada di Indonesia, yang mana bagi tenaga kerja sendiri keadaan industri ini memberikan dampak yang signifikan. Pabrik-pabrik yang mengikuti perkembangan zaman nyaris tidak membutuhkan tenaga manusia lagi. Mungkin hanya tersisa tenaga-tenaga yang terampil dalam bekerja. Oleh karena itu, banyak tenaga kerja yang diprediksi akan menjadi pengangguran karena terbatasnya peluang kerja dan standar kompetensi tenaga kerja yang tinggi. Tanpa adanya industri ini, banyak negara termasuk Indonesia yang mengalami masalah tingkat pengangguran. Industri ini akan menambah beban setiap negara untuk mengatasi masalah peningkatan kompetensi tenaga kerja, tingkat pengangguran yang naik, serta serta kesejahteraan masyarakatnya. Semua akan membuat tekanan di pasar kerja yang menjadi semakin kuat. Revolusi industri keempat ini sudah merambah ke berbagai negara di dunia. Industri yang menghubungkan mesin melalui sistem internet itu juga mulai terdengar di banyak negara. Khususnya di negara-negara luar yang lebih dahulu menggunakan bantuan yang berhubungan dengan teknologi yang berkembang sangat pesat. Kemudian, semestinya perlu kita pertimbangkan lagi seberapa arah pemerintah merespon revolusi industri ini agar dapat mengantisipasi adanya dampak terhadap penurunan tenaga kerja, meski di Indonesia ini teknologi masih belum terlalu berkembang dengan pesat. Hal ini juga berdampak dari minimnya tenaga kerja yang terlihat di Indonesia karena semua kegiatan yang dilakukan sekarang ini hanya dengan bantuan oleh alat atau teknologi yang berkembang sekarang. Sebagai tim oposisi, ketika revolusi industri telah bergerak dan mekanisme produksi ini menggunakan berbagai macam teknologi, maka
tidak diragukan lagi kemampuan memajukan teknologi yang muncul dari revolusi industri terbaru yang memiliki potensi membuat perbaikan yang lebih besar dan lebih baik dari dari berbagai bidang aspek kehidupan, baik berupa tatanan maupun. Kemudian saya lanjutkan kembali dari ketimbangan pendapatan atau pengangguran yang harus dijalani atau dimanfaatkan, diarahkan, dan diatasi seperti ketimbangan pendapatan, keamanan siber, dan dilema etika, teknologi dan kemajuan dalam mendorong transformasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mereka menciptakan teknologi untuk memudahkan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakatnya, yang mana mereka akan mengubah cara hidup kita, bekerja, dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Memahami teknologi baru ini dan potensi gangguannya sangat penting untuk semua negara, terutama negara kita yaitu Indonesia. Dalam hal ini saya akan menyampaikan argumen saya. Yang pertama, bagi sebagian orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, cenderung menggunakan platform media sosial atau teknologi yang berkembang pesat untuk mempermudah kegiatan manusia. Kemudian, berbagai produsen atau pesaing yang inovatif akan memiliki akses jauh lebih mudah untuk mempromosikan barang atau jasa yang telah dibuatnya menggunakan teknologi yang berkembang dengan pesat tersebut. Kemudian, yang ketiga, konsumen akan lebih banyak dan lebih tertarik dengan mudahnya teknologi yang berkembang pesat sekarang, karena efek utama revolusi ini pada kehidupan sosial, termasuk bisa kita sebut bisnis, itu adalah berdampak terhadap ekspektasi konsumen, kualitas produk, langkah menuju kolaborasi inovasi, dan inovasi dalam bentuk organisasi. Oleh karena itu, saya sebagai tim oposisi tidak setuju adanya mosi tersebut, karena adanya teknologi yang berkembang dengan pesat ini dapat mengganti pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh kita masyarakat yang ada di Indonesia dengan adanya mesin atau teknologi tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Perkembangan saat ini atau dalam status quo menjadi salah satu fenomena yang sangat hebat dari segi teknologi. Misalnya, kegiatan atau pekerjaan manusia digantikan oleh robot. Kemudian, saya akan menyanggah dari tim pemerintah, yaitu dua sanggahan. Yang pertama, tim oposisi pertama mengatakan bahwa produksi akan meningkat dan konsumen akan tertarik. Yang pertama yaitu misalnya apabila produksi akan menaik, maka semisal pekerjaan petani, yaitu yang dengan memproduksi beras yang dibuat oleh petani, maka digantikan oleh teknologi, maka hal itu juga akan menimbulkan kurangnya kesejahteraan kepada kepada petani tersebut. Kemudian yang kedua, tim oposisi mengatakan bahwa konsumen akan tertarik. Saya tidak setuju. Apabila konsumen tersebut digantikan pekerjaannya oleh teknologi, maka ia akan tidak suka karena pekerjaan dia diambil alih oleh teknologi tersebut, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pekerjaan tersebut. Seperti tim pemerintah satu katakan tadi, bahwasanya dengan adanya teknologi dengan adanya manusia digantikan pekerjaannya oleh teknologi, maka akan menimbulkan pengangguran yang tinggi. Seperti yang dikatakan oleh tim pemerintah satu juga bilang bahwa Indonesia masih negara berkembang. Nah,
Jadi apabila negara Indonesia masih berkembang, maka apabila teknologi tersebut digantikan oleh apabila pekerjaan manusia tersebut digantikan oleh teknologi, maka hal ini juga akan menimbulkan pengangguran. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa poin argumen untuk membantah Mosi, yaitu misalnya yang pertama, timbulnya pengangguran apabila manusia 2.0 difokuskan pembuatan robot. Yang kedua, manusia akan malas karena peran manusia akan tergantikan oleh robot. Dan yang ketiga, krisis energi yang dimiliki oleh dunia akan berkurang. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan pemahaman teknologi karena manusia atau masyarakat di Indonesia masih kurang paham tentang teknologi tersebut. Nah, di sini yang pertama, mengapa saya katakan bahwa timbulnya pengangguran apabila manusia 2.0 difokuskan pada pembuatan seperti misalnya robot. Seperti yang dikatakan oleh tim pemerintah 1, Indonesia masih negara berkembang. Maka apabila negara yang masih memiliki dalam keadaan keterbelakangan atau masih negara berkembang yang belum negara maju, maka menurut saya hal ini juga akan menjadi negara yang terbelakang dan kalah saing dengan beberapa negara lainnya, karena mengingat tingkat pengangguran di negara tersebut rendah, karena yaitu tadi, karena pekerjaan manusia banyak digantikan oleh robot. Kemudian apabila seperti misalnya negara Indonesia ini masih dalam keadaan penduduk masyarakat yang sangat tinggi, sehingga apabila negara ini memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, hal itu akan menimbulkan kesenjangan dari segi ekonomi. Nah, kemudian yang kedua yaitu apabila banyaknya teknologi menggantikan manusia, maka negara akan kewalahan dalam menyelaraskan tingkat pengangguran dan lapangan pekerjaan. Mengingat dalam status quo misalnya negara tersebut kekurangan lapangan pekerjaan, kemudian negara tersebut memiliki penduduk yang tinggi, maka hal ini akan menimbulkan ketimpangan, sehingga akan negara tersebut memiliki masyarakat yang kurang, maksudnya yang memiliki tingkat kesejahteraan yang kurang. Kemudian apabila teknologi tersebut menggantikan posisi pekerjaan manusia, hal ini akan memberikan potensi keuangan pengeluaran negara membengkak. Mengapa saya katakan begitu? Karena misalnya pemerintah tersebut lebih banyak mengeluarkan pendapatan bagi orang-orang pengangguran, maka hal ini akan memberikan tabungan negara menurun untuk membayar misalnya tingkat pengangguran tersebut, karena dalam peran pemerintah pun juga harus memperhatikan masyarakat. Misalnya dalam keadaan pandemi seperti ini kan banyak masyarakat yang dalam pengangguran. Apabila pekerjaan mereka diambil alih oleh teknologi, maka juga pemerintah harus memikirkan kesejahteraan masyarakat tersebut, misalnya memberikan bansos. Apabila secara terus-menerus memberikan bansos, maka negara akan kekurangan uang. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan angka kriminalitas. Mengapa saya katakan begitu? Karena apabila masyarakat yang kekurangan pekerjaan, maka ia akan mempunyai pikiran untuk menghalalkan segala cara. Misalnya untuk merampok, mencuri, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena pekerjaannya diambil alih oleh teknologi. Kemudian yang keempat yaitu menimbulkan perdebatan antara pemerintah. Menurut kami, pemerintah tersebut akan saling menyalahkan semisal negaranya tersebut dalam perekonomian tidak stabil, misalnya pada politik ini, politik itu. Nah, pada posisi tersebut saling disalahkan karena melihat masyarakatnya kurang sejahtera. Kemudian yang kelima yaitu kesenjangan pekerjaan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya pekerjaan akan berkurang apabila peran posisi manusia digantikan oleh teknologi. Kemudian yang selanjutnya yaitu meningkatkan politik negara tidak stabil. Ya seperti saya katakan tadi, bahwa politik tersebut akan memberikan argumen, akan saling menjatuhkan politik lainnya bahwa ia ingin menang
karena baginya politik dia yang hanya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian pada argumen yang kedua, yaitu tadi saya mengatakan bahwa manusia akan malas karena peran manusia akan tergantikan oleh robot. Mengapa saya katakan begitu? Karena pada dasarnya manusia akan beranggapan bahwa, oh, teknologi ini sangat mampu mempekerjakannya. Jadi, semisal dia mempunyai memiliki pekerjaan yang memang, semisal mengontrol teknologi tersebut, ia akan beranggapan, ternyata teknologi ini udah benar. Jadi, dia akan malas untuk mengecek lagi pekerjaan dari robot tersebut, semisalnya. Terus yang selanjutnya yaitu keterbatasan pemahaman teknologi, yaitu semisal negara Indonesia masih kurang dalam pemahaman mengenai teknologi. Seperti misalnya masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui teknologi tersebut, apabila diberikan teknologi, maka masyarakat Indonesia pun akan tidak mampu memahaminya teknologi tersebut. Dengan demikian, kami tidak setuju dengan mosi, yaitu mosi Dewan ini menyesalkan bahwa percepatan pembuatan teknologi human augmentation, karena dalam misalnya dengan demikian apabila peran manusia digantikan oleh teknologi, maka hal ini akan menimbulkan dampak negatif seperti misalnya menimbulkan pengangguran, manusia akan malas, dan manusia pun akan memberikan kriminalisasi kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan memulai argumen saya dengan hitungan 3, 2, 1. Pertama ini saya akan menjabarkan dulu mosinya. Mosi kali ini yaitu Dewan ini menyesalkan percepatan pembuatan teknologi human augmentation yang konteksnya yaitu human augmentation atau bisa disebut dengan manusia 2.0 berfokus pada pembuatan perkembangan fisik dan kognitif otak. Jadi argumen atau tanggapan dari tim government itu saya sangat tidak setuju. Pertama, kita harus mengetahui apa sih teknologi. Teknologi itu adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Zaman sekarang tidak ada yang tidak menggunakan teknologi. Anak kecil juga sudah menggunakan teknologi. Orang tua, orang dewasa sudah mengetahui manfaat dan fungsi teknologi dengan baik. Jadi penggunaan teknologi oleh manusia itu diawali dengan pengubahan sumber daya alam. Ketika kita menerapkan teknologi, kita itu akan mengubah sumber daya alam kita untuk yang lebih baik. Ketika kita mengetahui teknologi itu berubah untuk menjadi baik, akan kita lanjutkan. Tetapi jika zaman sekarang itu tidak ada yang menggunakan teknologi, maka negara kita itu justru akan tertinggal dari negara yang lain. Penemuan persejarah tentang kemampuan mengendalikan api telah menaikkan ketersediaan sumber-sumber pangan dan itu bersumber dari teknologi. Kenapa saya setuju sekali dengan adanya teknologi? Semisal sekarang itu untuk melamar pekerjaan ataupun lainnya itu harus menggunakan teknologi. Ketika kita tidak pandai dalam penggunaan teknologi, maka kita itu akan ketinggalan dari yang lainnya. Yang pertama, teknologi itu telah mempengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara, tetapi mempengaruhinya itu dengan hal yang positif. Teknologi itu telah membantu memperbaiki ekonomi, ya seperti yang saya contohkan tadi. Ada orang yang sekarang kan ada banyak grup-grup WhatsApp, grup-grup Facebook yang menyebar pamflet bahwa di situ ada lowongan pekerjaan dan lain-lain. Lah itu juga menggunakan teknologi. Ini adalah jabaran sedikit tentang teknologi. Lalu saya akan berpendapat tentang human augmentation. Jadi manfaat tentang penggunaan human augmentation itu banyak sekali. Di antaranya itu memberikan insight, yaitu layanan yang menggunakan human augmentation bot akan mendapatkan insight mengenai pelanggan melalui AI yang memberikan data, wawasan, dan saran yang relevan kepada agen kontak center yang berinteraksi langsung kepada pelanggan. Sehingga agen itu dapat merespon pelanggan dengan cepat dan tepat tanpa perlu mengakses data yang jumlahnya sangat banyak. Ketika kita tidak menerapkan ini dan akan menggunakan manual saja, mungkin kita itu akan terlalu capek untuk mengurusinya semua, tetapi kita itu sudah dihebatkan dengan adanya teknologi zaman sekarang. Jadi penggunaan teknologi itu sangat bermanfaat. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Melalui chatbot atau voicebot akan melayani pelanggan dengan menangani pertanyaan pelanggan diawali yang biasanya permintaannya sederhana dan mudah dipahami, sekarang akan lebih paham dan
akan mudah dicerna karena sudah ada teknologi human augmentation tadi. Yang ketiga, dari penyampaian tim government yang menyimpulkan bahwa akan mengurangi anggaran itu salah. Sebenarnya adanya human augmentation itu akan menghemat anggaran. Semisal kita itu membutuhkan 7 karyawan, tetapi adanya teknologi seperti ini kita itu akan cuma mempunyai kita itu akan membutuhkan 3 karyawan saja. Misalnya ya, bukan maksud teknologi itu dari tim government tadi kan menjelaskan bahwa akan berkurangnya pekerja atau pengangguran dan akan ya seperti itu pengangguran. Sebenarnya tidak. Ketika kita memberikan teknologi itu bukan berarti teknologi itu berjalan sendiri tanpa adanya manusianya. Jadi Anda itu kurang memahami konteks dari teknologi. Jadi sebenarnya teknologi itu harus ada yang menjalankan, tidak bisa teknologi itu berjalan sendiri. Semisal dalam hal pertanian atau perekonomian mencari uang. Misalnya kan sekarang kan ada blazer atau apa itu yang menggunakan teknologi, tidak menggunakan tenaga orang lagi lah. Kalau dalam blazer itu hanya teknologinya saja, tidak ada orangnya, maka kita juga tidak akan bisa untuk mendapatkan teknologi itu. Jadi masih adanya orang dalam teknologi itu, tidak bisa diputuskan hanya teknologi. Jadi sebenarnya tim government tadi dalam pembicara kedua kurang mengetahui bahwa pengangguran itu ditimbulkan karena jika kita mengedepankan teknologi itu salah. Kita itu akan lebih hemat anggaran karena hanya menyewa satu teknologi tetapi 2 orang sudah cukup. Ketika kita tidak menggunakan teknologi, maka kita itu akan lebih banyak lagi anggaran untuk pengeluarannya. Yang keempat, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Menggunakan solusi human augmentation bot dalam pelayanan pelangganan dapat mengurangi resiko pelanggan akan kecewa karena berinteraksi dengan chatbot atau voicebot saja yang kemungkinan besar hanya menghasilkan pengalaman pelanggan yang biasa-biasa saja karena tidak dapat membantu solusi atau permasalahan yang lebih kompleks dengan memadukan AI dan agen contact center. Maka pelanggan itu akan merasa puas karena ditanggapi secara cepat dan tepat ketika kita menggunakan teknologi. Yang selanjutnya, contoh seperti yang ada dalam konteks yaitu jari prospektif untuk korban amputasi neurolik untuk menyambungkan pikiran manusia dalam komputer. Itu saya sangat setuju karena apa? Dengan adanya suatu teknologi yang berperan seperti manusia, kita itu akan lebih tidak kesusahan dalam pelaksanaannya. Kenyataannya hampir semua orang akan setuju dan akan juga memberikan dampak positif kepada manusia zaman sekarang ketika kita menggunakan teknologi human augmentation ini. Seperti yang sudah diterapkan, banyak sekali robot-robot yang sudah dibuat oleh pembuatnya, yaitu 2 bulan yang lalu ada otak Gertrude di tanaman komputer kecil, mesin tersebut melacak aktivitas otak Gertrude secara langsung lah. Sekarang itu sudah canggih sekali. Mengapa kok Anda tidak setuju bahwa harus ada teknologi yang harus dikembangkan? Nah, dari itu saya sangat tidak setuju dengan argumennya. Karena teknologi itu sangat penting dalam perkembangan kehidupan manusia. Ketika kita tidak memberikan dampak yang positif dan kemajuan dari teknologi, maka kita akan tertinggal. Selanjutnya, saya akan memperkuat argumen dari pembicara oposisi pertama, yaitu benar yang dikatakan pembicara pertama oposisi, bagi setiap orang pasti menggunakan teknologi yang sudah saya jabarkan tadi. Yang kedua, mudah untuk mempromosikan. Misalnya kita itu tidak ada teknologi dalam kehidupan kita, mungkin kita itu juga akan susah dalam mencari ekonomi atau pemasukan untuk kehidupan kita. Karena apa? Dengan adanya teknologi sekarang itu canggih sekali, mulai dari pemasaran menggunakan teknologi, mulai dari pemasaran apapun, makanan sudah menggunakan teknologi, ada Shopee dan lain-lain seperti itu. Ketika kita tidak menggunakan teknologi dan berpikir bahwa jika kita menggunakan teknologi itu akan mengurangi dan akan menjadikan banyak orang pengangguran, itu sangat salah. Seperti itu, Anda itu harus hanya memberikan satu sisi saja dalam konteks seperti ini. Seharusnya Anda itu bisa melihat dari 2 sisi, jangan hanya satu sisi saja. Jadi sebenarnya teknologi itu sangat penting untuk kehidupan kita. Yang ketiga, argumen dari tim oposisi yaitu konsumen akan lebih tertarik. Ya, misal kita itu hanya
seperti sales ya, misal kita itu hanya berbicara saja tanpa ada bukti dari teknologi dalam sales itu seperti adanya brosur dan lain-lain, itu adalah sebuah teknologi. Ketika kita hanya ngomong saja, tidak ada bukti atau foto-foto yang konkret dalam suatu pemasaran, itu akan mengurangi ketertarikan konsumen untuk membeli barang kita. Jadi gunanya teknologi itu banyak sekali dalam kehidupan kita. Tanggapan yang dari argumen tim government yaitu menyebutkan bahwa timbulnya pengangguran dan manusia akan malas. Bukan, itu saya juga tidak setuju. Ketika manusia itu malas, berarti itu bukan dampak dari berkurangnya suatu pekerjaan, tetapi itu dari dirinya sendiri. Ketika kita malas, berarti kita yang salah, bukan teknologinya. Ketika seperti sudah ada pabrik-pabrik, dalam pabrik itu kan tidak bisa pabrik sendiri yang mengendalikan, justru malah ada banyak orang yang ingin memberikan energinya untuk pabrik itu. Misal pabrik itu hanya pabrik sendiri tanpa ada orangnya, jelas tidak akan menghasilkan produk. Seperti contoh di kota saya itu ada pabrik yang membutuhkan banyak sekali karyawan. Ketika pabrik itu tidak ada karyawannya, jelas tidak akan bisa mempromosikan atau memproduksikan suatu barang seperti itu. Jadi saya menolak argumen dari tim government. Yang kedua yaitu kriminalitas. Mengapa kok Anda sampai berpikir bahwa ketika menerapkan teknologi human ini akan menjadikan kriminalitas? Seharusnya kriminalitas itu adalah ajang untuk kita itu mencari ekonomi, bukan untuk politik gitu. Jadi kriminalitas itu bukan bersifat negatif saja, tetapi ada sisi positifnya seperti itu. Yang ketiga dari argumen tim government yaitu perdebatan. Seharusnya dalam argumen perdebatan ini salah jika kita itu menolak adanya teknologi. Karena apa? Teknologi itu menjadikan dari yang perdebatan menjadi tidak berdebat. Karena apa? Ketika ada teknologi kan ada pengawasan dan juga ada real data yang asli, tidak ada pemanipulasian dari data tersebut dan tidak menimbulkan perdebatan seperti itu. Human augmentation ini menunjukkan bagaimana teknologi itu dapat membantu manusia dalam meningkatkan kemampuan diri. Augmentasi fisik meningkatkan kapasitas manusia melalui modifikasi kemampuan fisik dengan menanamkan atau menempatkan unsur teknologi pada tubuh manusia. Seperti hanya wearable device, dalam 10 tahun ke depannya, human augmentation akan menjadi sesuatu yang lazim dimanfaatkan oleh orang-orang sebagai upaya peningkatan kapasitas diri. Tak perlu repot-repot menggerakkan perlengkapan komputasi sehingga membuka banyak kemungkinan baru terkait pemanfaatan sistem tersebut. Dengan sistem ini, kita itu bisa mengetahui aktivitas otak pengguna meskipun dia di rumah. Jadi teknologi itu sangat canggih ketika kita itu bisa menerapkannya dengan baik. Seperti itu. Teknologi yang sama juga rupanya tengah dikembangkan oleh Elon Musk pada tahun 2020 lalu, yaitu perusahaan rintisan Musk yang diberi nama Neuralink memamerkan hasil demo di mana seekor babi yang diberi nama Gertrude yang sudah ditanam chip komputer di otaknya. Nah, itu sangat bermanfaat bagi kehidupannya. Misal juga, ketika kita tidak ada teknologi, maka kehidupan kita itu juga tidak seperti ini. Kita itu akan tertinggalan zaman. Seperti ini, kita menerapkan pengajaran secara online. Ketika kita online, pengajaran secara online itu juga kita menggunakan teknologi. Jadi saya benar-benar tidak setuju dengan tanggapan dan argumen yang dibawakan dari tim government. Ya, saya tidak setuju dengan mosi ini. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Sebelum masuk ke dalam argumen, saya akan menyanggah yang sudah dikatakan oleh tim opening oposisi yang kedua yang menyatakan bahwasannya apabila otak manusia disalurkan ke dalam komputer akan mengetahui hal-hal yang sudah dipikirkan dan akan menanggulangi kejahatan. Itu memang benar, tapi apakah tim oposisi sudah apakah tim oposisi sudah mempertimbangkan hal-hal negatif? Apakah terkait privasi seseorang
yang pada dasarnya privasi seseorang itu tentu saja tidak boleh diketahui oleh orang lain, bahkan oleh negara sekalipun. Dampak negatif itu tentu saja akan menimbulkan eh, eh, akan menimbulkan kerugian bagi pikiran orang yang akan dimasukkan ke dalam komputer tersebut. Bahkan tim oposisi opening kedua mengatakan bahwasannya teknologi juga dijalankan manusia. Tentu saja hal itu akan ada tindakan kriminalitas seperti yang dikatakan oleh tim oposisi government kedua. Sisi positif kriminalitas bagaimana yang akan terjadi seperti yang dikatakan oleh tim oposisi, bahwasannya tindakan kriminalitas seperti yang sudah kita ketahui itu akan menimbulkan dampak negatif. Selanjutnya saya akan memberikan argumen saya. Seperti yang sudah dikatakan oleh tim opening government pertama, benar. Indonesia masih sebagai negara berkembang, di mana apabila teknologi ini dipraktikkan di negara Indonesia, tentu saja masih belum cocok untuk dikembangkan. Memang benar, pengembangan teknologi ini sangat baik sebagai penolong manusia, tapi tentu saja ditelisik dari sisi-sisi negatifnya, tentu perlu ditekankan lagi bahwasannya Indonesia masih sebagai negara berkembang, belum sebagai negara yang maju seperti negara-negara lain yang sudah memiliki teknologi yang signifikan. Tentu saja sebagai tim pemerintah harus mengembangkan teknologi yang matang lagi untuk agar nantinya Indonesia bisa berkembang, tapi tidak dengan percepatan teknologi yang seperti ini. Selanjutnya, seperti yang sudah dikatakan oleh opening government kedua, bahwasannya apabila robot menggantikan manusia, tentu saja manusia menjadi pemalas. Karena ya memang manusia memang yang akan menjalankan fungsi di samping robot itu, tapi manusia akan lebih sedikit bergerak daripada robot tersebut. Nah, karena malas, tentu saja manusia akan memiliki dampak negatif seperti halnya kelumpuhan karena kurang beraktivitas dan juga gangguan kegiatan motorik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sempitnya lapangan pekerjaan. Hal ini tentu saja juga akan dirasakan oleh masyarakat di Indonesia karena kebanyakan orang jadi menganggur, di mana asisten rumah tangga seperti pekerja-pekerja lain juga akan digantikan oleh robot, dan manusia itu akan dikemanakan. Yang ketiga, akan terjadinya krisis energi, di mana robot bisa hidup menggunakan listrik, dan manusia juga sangat membutuhkan listrik. Dengan banyaknya robot yang hidup di muka bumi, maka bumi akan banyak berkurang energi secara drastis, apalagi persediaan sumber daya alam di bumi semakin menipis. Persediaan energi di bumi tanpa robot saja itu sudah sangat menipis, apalagi ditambah dengan robot. Apakah tim oposisi juga sudah mempertimbangkan hal tersebut? Apabila teknologi yang dipercepat secara cepat di Indonesia, apakah sudah mempertimbangkan hal tersebut? Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah menumpuknya sampah. Nah, apabila robot atau teknologi yang semakin canggih yang dibuat oleh manusia untuk menggantikan manusia itu rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi atau dimanfaatkan kembali. Nah, apakah barang-barang itu kan tidak akan dimanfaatkan lagi, sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Nah, itu akan menumpukan sampah di dunia. Bisa dibayangkan, saat ini sampah di dunia saja sangat menggunung dan masih belum dapat dikatakan dapat menetralisir sampah-sampah tersebut. Nah, apalagi adanya dampak robot atau teknologi yang sangat canggih ini. Bagaimana jika robot-robot itu tidak dapat
tidak dapat digunakan, tentu saja akan menambah dampak negatif lainnya. Selanjutnya akan terjadi global warming. Dengan terjadinya krisis energi dan menumpuknya sampah elektronik, bukan hal yang mustahil pemanasan global akan lebih cepat dan es di kutub utara dan selatan akan lebih cepat mencair dan akan menenggelamkan kota-kota yang ada di pinggir pantai. Nah, hal ini juga sangat menjadi dampak buruk bagi manusia, bahkan seluruh umat di dunia. Dimana bisa dikatakan seperti itu karena halnya saat ini efek rumah kaca saja masih belum teratasi. Kok masih akan menggunakan energi elektronik yang sangat mendunia dengan teknologi yang sangat mendunia. Bahkan di Indonesia sendiri menanggulangi efek rumah kaca saja masih belum bisa. Tentu saja hal ini saya sangat mendukung mosi terkait bahwasanya Dewan ini misalkan percepatan pembuatan teknologi human augmentation, di mana hal ini sangat tidak cocok untuk dikembangkan di negara Indonesia sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Agnesia Amin selaku OO1 akan menyampaikan argumen dalam 3, 2, 1. Teknologi yang paling sukses berkembang dengan cepat pada awal tahun 2000-an ini adalah teknologi yang mana itu teknologi salah satunya yaitu cloning terapi dan reproduksi. Teknologi ini sudah dapat dimanfaatkan pada manusia dengan harapan dapat mensejahterakan kehidupan manusia. Perkembangan bioteknologi, terutama teknologi human augmentation ini, saya ulangi, perkembangan bioteknologi, terutama teknologi human augmentation ini, yaitu teknologi yang dapat memanfaatkan bagian tubuh manusia, yaitu berupa bagian tubuh saja atau sel-sel untuk dibiarkan dalam tabung atau membuat klon kembaran manusia yang utuh, sudah merupakan teknologi yang sangat aplikatif diterapkan pada manusia. Kemudian saya akan menyanggah beberapa pendapat dari penutup pemerintah yang mana menyebutkan tadi yang pertama yaitu dapat menimbulkan sampah. Nah, bagaimana pendapat seperti ini bisa menimbulkan sampah? Padahal seperti benda kayak plastik gitu aja bisa didaur ulang. Nah, apalagi teknologi yang tadinya rusak seperti itu kan bisa juga didaur ulang gitu loh. Jadi kayak menimbulkan sampah ini kayak nggak sesuai sama konteks yang didebatkan dalam mosi ini. Kemudian membuat menjadi pemalas, yaitu dapat menimbulkan gangguan berupa motorik. Nah, bagaimana kalau saya contohkan gini, semisal seseorang itu kehilangan kaki, dan itu memutuskan harapan seseorang yang mengalami jika dia itu tuh suka olahraga gitu. Nah, padahal sebenarnya teknologi ini bukan membuat pemalas dan menjadikan dia malas bergerak gitu. Jadi positifnya gini, yaitu tadi kehilangan kaki. Nah, teknologi seperti ini kan bisa membuat dia itu punya harapan untuk dia bisa berolahraga kembali dengan memakai kaki palsu, yang bisa jadi pilihan untuk menggantikan fungsi organ yang hilang akibat amputasi ataupun bawaan sejak lahir. Tak hanya untuk berjalan, kaki palsu ini juga bisa dipakai untuk olahraga, terutama untuk lari. Kemudian pemilik usaha pembuat kaki palsu ini, kalau teknologi ini dikembangkan, otomatis dapat menambah ekonominya itu juga akan bertambah gitu kan. Terus kemudian di sini kan kalau misal menggunakan kaki palsu kayak kayu gitu kan kadang kesulitan gitu. Kalau menggunakan teknologi ini kan dia kalau mau olahraga bisa disesuaikan.
bisa misal digunakan untuk jalan, untuk lari, nanti kan bisa disesuaikan gitu. Kemudian di dalam medis, otak manusia sendiri sampai sekarang itu masih menjadi misteri, masih banyak yang belum tergali. Jadi yang sekarang ini kita lakukan adalah bagaimana cara bisa men-scan otak yang kita bisa mengetahui the states of the human brain, yaitu bagian dari otak, untuk mengumulatennya ke dalam komputer. Karena saat ini seperti yang kita ketahui, untuk apa ya, untuk kayak membedah otak gitu tuh masih cuma pakai CT scan dan MRI. Nah, dengan teknologi ini kan tentunya kita bisa mendapatkan data yang lebih intinya tuh lebih bisa mendalami gitu. Kemudian kebutuhan manusia untuk mengganti bagian tubuh yang hilang itu kemungkinan sebenarnya telah ada sejak manusia di dunia dengan tujuan untuk mengembalikan penampilan dan fungsi serta membuat individu menjalani hidup secara normal. Nah, cacat oral ini melibatkan seperti telinga, mata, serta jari, merupakan peristiwa yang sering dijumpai. Amputasi sebagian jari merupakan salah satu kejadian yang paling sering terjadi. Cacat ini dapat disebabkan oleh karena trauma mungkin atau serta penyakit yang lain. Nah, dengan adanya teknologi ini kan tentunya bisa seperti kecacatan itu tuh bisa diperbaiki seperti itu. Kemudian tujuan yang lain dari adanya pembuatan teknologi human augmentation ini yaitu mempercepat pekerjaan. Jika menggunakan sistem konvensional, tentu banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan agar mencapai target pekerjaan yang memuaskan. Langkah-langkah ini terdiri dari training, supervisi karyawan, dan lain-lain. Kemudian kalau menggunakan teknologi seperti ini, tentunya maksudnya dengan pola yang tradisional ini kan menghabiskan banyak waktu. Nah, dengan adanya teknologi ini, langkah-langkah ini dapat dilakukan dengan melalui aplikasi seperti itu. Jadi lebih pekerjaan itu tidak lama gitu. Kemudian dapat mengontrol kualitas pekerjaan. Untuk karyawan, khususnya karyawan baru, tentu sering bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah pekerjaan yang ia lakukan sudah benar atau belum. Kemudian jika sebuah perusahaan masih menggunakan sistem konvensional karyawan baru, itu akan sulit bertanya pada supervisornya. Terkadang supervisor itu kan tidak hanya mengawasi satu karyawan saja. Nah, dengan adanya teknologi ini, seseorang dapat mengetahui kesalahan dan mengontrol kualitas pekerjaannya. Kemudian dapat mengakses data secara langsung. Nah, ketika seorang karyawan di perusahaan manufaktur itu ditugaskan untuk bekerja di lapangan, ia membutuhkan bantuan jika mengalami suatu masalah. Nah, namun karyawan ini akan mengalami kesulitan jika ia sendiri dan tidak dapat mentor dari perusahaan, seperti itu. Nah, sebenarnya seperti ini tuh bisa diatasi dengan teknologi human augmentation, seperti itu. Yaitu karyawan itu dapat membuka sendiri aplikasi yang bisa membantu dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian meminimalisir kesalahan. Kesalahan tertentu sering terjadi di sebuah perusahaan. Nah, seperti kesalahan yang seperti kecil sampai besar gitu. Kemudian dengan adanya teknologi yang dirancang sedemikian rupa ini, karyawan yang bekerja menggunakan teknologi secara otomatis dapat meminimalisir kesalahan seperti itu. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Baik, saya dari tim closing government. Sebelum saya akan memulai debat, saya akan
memberitahukan bahwasanya instruksi dapat disampaikan lewat kolom chat, dan bila mana kami tidak mengindahkan ataupun kami tidak membuka kolom chat, maka instruksi tidak akan kami tanggapi. Debat akan dimulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, mari kita kembali ke dalam mosi yang telah disampaikan oleh opening pemerintah. Dewan ini menyesalkan percepatan pembuatan teknologi human augmentation, di mana kami di sini adalah menyesalkan percepatan, bukan kami menyesalkan tidak adanya teknologi yang dipergunakan oleh manusia. Harus kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya HAT atau Human Augmentation Technology itu adalah robot setengah manusia. Pada mosi tersebut telah dijelaskan bahwasanya salah satu contoh dari bentuk HAT adalah exoskeleton. Exoskeleton sendiri itu adalah kerangka eksternal untuk membantu bergerak manusia. Mengapa kami menyesalkan terkait percepatan pembuatan teknologi ini? Pertama, mari kita lihat dari sisi kemanusiaannya sendiri. Jika teknologi itu lebih cepat perkembangannya dibanding kesiapan dari manusia sendiri itu untuk menerima teknologi, maka manusia itu akan dilahap oleh teknologi itu sendiri. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh tim kami, bahwasanya teknologi dapat membuat manusia malas. Kenapa dapat membuat manusia malas? Itu dikarenakan manusia lebih cenderung untuk menyukai hal instan ketimbang menyukai proses yang lama. Di mana jika teknologi lebih mendominasi daripada manusia, maka manusia akan ketergantungan terhadap teknologi yang dipergunakan. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwasanya HAT itu adalah robot setengah manusia. Untuk sekarang kita mungkin mengetahui dengan sebutan cyborg atau manusia dengan tubuh organik sekaligus biometrik. Di sini biometrik itu ada aplikasi interdisipliner yang mengintegrasikan elemen mekanis, elektronis, dan bagian dari organisme biologis. Mari kita kembali ke sisi kemanusiaan, di mana jika seorang itu menggunakan tambahan teknologi untuk mengalahkan orang lain, dalam artian mari kita ambil contoh yaitu perlombaan. Dalam lomba lari ada 2 orang yang satu menggunakan teknologi dan satu tidak menggunakan teknologi. Rasio kemenangan itu akan lebih besar pada orang yang menggunakan teknologi. Mari kita lihat kepada orang yang tidak menggunakan teknologi tersebut. Ia telah berlatih bertahun-tahun, jam terbang juga sangat tinggi, tetapi ia dikalahkan oleh suatu teknologi yang secara instan mengalahkannya dalam suatu perlombaan. Itu dapat menjadikan manusia tersebut menyesal akan dirinya yang telah berusaha keras untuk menggapai suatu cita-cita. Dari penyesalan itulah dapat kita ketahui bahwasanya penyesalan itu memberikan dampak buruk yang berkepanjangan, di mana dampak buruk ini dapat berupa stres dan lain hal, di mana stres ini dapat menjadikan orang tersebut murung untuk melakukan aktivitas, di mana aktivitas yang dapat seharusnya itu dapat berfungsi dengan baik, dapat bergunakan sebagaimana mestinya, tetapi ia murung. Nah, hal tersebutlah menyebabkan kualitas sumber daya manusia itu menjadi semakin menurun. Saya akan masuk ke argumen saya. Yang pertama adalah permasalahan keturunan. Kenapa saya membahas permasalahan keturunan kepada teknologi manusia 2.0, di mana keturunan di sini dapat diartikan sebagai orang tidak akan lagi ingin memiliki keturunan, karena dalam penggunaan teknologi, jika benar-benar terrealisasikan, maka orang tersebut dapat memiliki kemungkinan memiliki umur yang jangka panjang, di mana ambil salah satu contoh, bahwasanya jantung dapat digantikan dengan jantung buatan. Baik dari segi medis itu adalah sangat baik, tetapi kita harus lihat kembali kepada sisi psikologis orang-orang yang ingin menggunakan teknologi tersebut. Dari tim oposisi tidak melihat dari hal tersebut. Maka dari itu, dari sisi kemanusiaan, kita harus mengetahui bahwasanya setiap orang memiliki temperamen yang berbeda-beda. Jika kita memaksakan penggunaan teknologi di saat sumber daya manusia sendiri itu belum kuat untuk menerima teknologi tersebut, maka teknologi itu akan menghancurkan manusia itu sendiri. Dari sisi psikologis, orang yang ingin melebihi orang lain dengan teknologi, maka ia akan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan teknologi tersebut dan akan menyombongkan diri terhadap orang-orang yang tidak memiliki teknologi tersebut. Itu sudah terjadi pada saat ini. Mari kita kesampingkan sebentar untuk terkait organ tubuh ataupun bagian dari tubuh manusia yang menggunakan teknologi. Kita mari bahas teknologi handphone. Saat ini penggunaan gawai ataupun handphone di masyarakat, terutama di Indonesia, itu cenderung menjadikan adiktif terhadap gawai tersebut, di mana orang-orang dalam pagi harinya yang di mana ia harus bangun olahraga, tapi ia
mengutamakan untuk menggunakan gawai tersebut, mengecek Instagram ataupun yang lainnya. Nah, itu mendapatkan kecanduan untuk suatu hal yang instan untuk didapatkan. Nah, perasaan-perasaan seperti itu, seperti putus asa yang telah saya sampaikan tadi, itu akan menjadi pupuk bagi sumber daya manusia yang menjadi lebih buruk, tidak menjadi lebih baik. Seperti yang telah disampaikan tadi oleh tim oposisi, mengatakan bahwasannya teknologi akan membuat peradaban semakin maju. Oke, baik, teknologi memang membuat peradaban semakin maju. Tapi haruskah kita ingat, apakah manusia di sisi ini adalah masyarakat siap untuk menerima teknologi tersebut? Jika manusia terlalu cepat untuk menerima teknologi tersebut dan manusia sendiri tidak mempersiapkan dirinya sendiri secara emosional atau psikologis untuk mendapatkan teknologi tersebut, maka teknologi tersebut akan menjadi bumerang bagi manusia untuk bukan adanya peningkatan kemajuan zaman, tapi adanya perosotan kemajuan zaman, di mana orang-orang pada masa depan itu hanya akan mencintai produk-produk teknologi tanpa memikirkan dirinya sendiri sebagai seorang manusia. Maka dari itu teknologi yang terlalu cepat peluncurannya dapat menghilangkan sisi dari kemanusiaan itu sendiri. Kami dari tim pemerintah akan memberikan pembebanan bagi tim oposisi, di mana tim oposisi, kami dari pemerintah akan memberikan pembebanan pada tim oposisi terkait revolusi industri yang telah disampaikan oleh tim oposisi. Menurut tim oposisi bahwasanya revolusi industri berkaitan penting dengan kemajuan teknologi. Maka yang ingin kami tanyakan adalah, apakah dengan revolusi industri tersebut akan menciptakan sumber daya manusia yang mampu untuk menanggung beban terkait teknologi yang akan dipergunakan oleh manusia? Padahal kita tahu sendiri bahwasanya Indonesia seperti yang telah dijelaskan tadi adalah salah satu negara yang berkembang, di mana kita masih harus memaksimalkan pertumbuhan dan pemantapan sumber daya manusia sebelum mendapatkan teknologi tersebut. Yang kedua, sumber daya manusia apakah layak serta siap untuk menghadapi revolusi teknologi manusia 2.0. Lantas yang seperti yang telah disampaikan oleh tim oposisi tadi, kami ingin memberikan pembebanan yang ketiga. Dari 10 lantas apa yang ingin kami tanyakan adalah 10 dari 3 orang yang menjalankan mesin itu adalah 3 orang. Maka lantas sisa dari orang-orang tersebut akan dikemanakan? Apakah orang-orang tersebut tidak lantas putus asa karena di PHK, karena pekerjaannya digantikan oleh teknologi? Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kalista Audrey dari tim Closing Oposisi. Saya akan memulai debat dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Human augmentation merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan, baik tindakan fisik maupun tindakan mental, dengan bantuan alat yang praktis terintegrasi ke dalam tubuh kita. Di sini, kata praktis memiliki arti yang ambigu, karena tidak setiap penambahan jenis ini langsung dicangkokkan ke tubuh. Dan tidak sulit untuk melihat peningkatan kinerja manusia ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Human augmentation bukan berarti menggantikan peran manusia sebagai tenaga kerja yang akan menggeserkan lapangan kerja yang tersedia, namun membantu dalam pemenuhan proses produksi. Negara Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar. Jelas kebutuhan penduduknya juga jauh lebih besar, bukan? Hal ini mengakibatkan permintaan di pasar juga meningkat. Sedangkan perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan kinerja manusia yang memenuhi permintaan di pasar yang besar tersebut. Sehingga diperlukanlah manusia buatan 2.0 ini untuk membantu pekerjaan manusia dalam memproduksi output yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan yang mendapatkan pendapatan yang jauh lebih besar, sedangkan kebutuhan masyarakat yang dapat terpenuhi. Tidak ada yang namanya kelangkaan, karena permintaan di pasar dapat terpenuhi dengan bantuan human augmentation ini. Selain dalam membantu proses pemenuhan kebutuhan masyarakat di dalam meningkatkan produksi output, human augmentation ini membantu para kaum disabilitas dalam menjalani kehidupannya.
Orang-orang yang kehilangan jari dapat dibantu melalui human augmentation ini dengan jari prostetik atau penggunaan tangan dan kaki palsu pada orang yang bagian tubuhnya harus diamputasi. Dengan begitu, ia bisa melakukan aktivitasnya lebih maksimal seperti manusia normal pada umumnya. Jadi, human augmentation ini sangat diperlukan di zaman yang serba maju dan canggih ini. Tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat umumnya saja, namun human augmentation ini sangat berguna bagi kaum disabilitas untuk memudahkannya dalam melakukan aktivitasnya. Dengan adanya human augmentation ini yang diterapkan pada kaum disabilitas, mereka merasa tidak ada halangan dan hambatan lagi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Mereka akan merasakan mereka normal seperti orang lain pada umumnya. Di samping berguna untuk kaum disabilitas, human augmentation membantu memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Seperti anak-anak yang dibantu proses belajarnya melalui human augmentation-nya, atau ibu rumah tangga yang mengurus pekerjaan rumah tangga lebih mudah dan lebih cepat. Sehingga human augmentation ini sangat bermanfaat untuk memudahkan pekerjaan manusia agar lebih efektif dan efisien, menghemat waktu sehingga manusia justru lebih produktif. Jadi kami sebagai tim oposisi ini mendukung dengan mosi Dewan ini menyesalkan percepatan pembuatan teknologi human augmentation. Kami mendukung adanya percepatan pembuatan teknologi human augmentation karena menurut kami percepatan pembuatan teknologi ini sangat penting karena mengingat kebutuhan manusia yang sangat tinggi dan kompleks sehingga perlu segera adanya pemenuhan kebutuhan. Melalui human augmentation ini membantu manusia dalam bekerja sehingga produktivitasnya dapat meningkat dan kebutuhannya dapat terpenuhi. Sekian, terima kasih.